beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-355 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berhasil merobohkan gajah jadi-jadian. Gajah yang ukurannya sangat besar itu pun roboh tertimpa batu-batuan gunung. Sama seperti halnya harimau jadi-jadian, perwujudan gajah itu berubah menjadi asap berwarna keputih-putihan. Asap itu semakin lama semakin tipis dan berpencaran tertiup angin malam. Selanjutnya Arya Kamandanu merasakan suasana hening mencekam di sekitarnya. Hanya dinding-dinding batu yang dia membisu, dan angin malam bertiup menyapu lereng bukit Mahabairawi. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu terpekur di atas sebongkah batu. Arya Kamandanu buru-buru bangkit dan segera berlari ke arah datangnya suara.
Arya Kamandanu berlari menyeberangi punggung bukit Mahabairawi. Dia berlari ke arah datangnya suara jeritan wanita. Dan dia berhenti berlari ketika melihat seorang wanita terjepit sebongkah batu pada bagian kakinya. Mesin? Benarkah kau Mesin? Kakiku. Aduh, tolonglah kakiku terjepit batu. Tenanglah Mesin. Aku akan menolongmu. Aku pasti akan menolongmu. Tangan-tangan Arya Kamandanu segera meraih sebongkah batu yang menjepit kaki Mesin, kemudian mendorongnya ke pinggir. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menolong saya. Mesin? Bukankah kau Mesin? Iya, saya Mesin. Aku Arya Kamandanu. Apakah kau sudah lupa padaku? Aku suamimu, Mesin. Tidak, Tuhan bukanlah suami saya. Suami saya sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Suami saya bernama Pendekar Loh. Tuhan jangan mengaku aku sebagai suami saya. Mesin, apa maksudmu, Mesin? Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa saya bukanlah istri Tuhan. Tuhan adalah seorang pendekar ternama. Bahkan sekarang Tuhan sudah menjabat sebagai pembesar kerajaan Majapahit. Tuhan dikagumi orang di mana-mana. Nama Tuhan disanjung di mana-mana, sampai ke pelosok-pelosok desa. Tidak, Mesin. Aku masih tetap Arya Kamandanu yang dulu. Aku sama sekali tidak mengalami perubahan apa-apa. Tuhan boleh mengatakan begitu, tapi kenyataannya lain. Tak ada yang berani menyangka bahwa Tuhan adalah seorang pendekar yang termasyhur. Siapa yang tidak kenal Arya Kamandanu? Kalau ada seorang warga Majapahit tidak kenal nama itu, tentulah dia berpikiran picik. Setiap warga di seluruh wilayah Majapahit ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, pantai, pastilah mempunyai telinga untuk mendengar kemasyhuran Tuhan. Sudahlah, Mesin. Aku tidak menjadi bangga karena sanjungan-sanjungan seperti itu. Sudahlah. Lebih baik kau ceritakan bagaimana kau bisa sampai ke tempat ini. Oh, tapi benarkah kau Mesin? Apakah aku tidak salah lihat? Sudah lama kita berpisah, Tuhan. Saya tidak akan menyalahkan Tuhan kalau misalnya Tuhan telah melupakan saya. Maaf. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Tunggu. Tunggu, Mesin. Tunggu. Tunggu, Mesin. Berilah kesempatan padaku untuk menjelaskan segala-galanya. Apa yang ingin Tuhan jelaskan? Saya kira semuanya sudah cukup jelas. Iya, barangkali karena suatu sebab yang tidak pernah saya mengerti, melalui sebuah upacara sederhana, saya pernah menjadi istri Tuhan. Tapi itu sudah lama terjadi. Dan karena suatu sebab yang juga tidak pernah saya mengerti, kita berpisah. Waktu telah memisahkan kita, juga nasib. Barangkali jodoh kita sudah berakhir, Tuhan. Selamat tinggal. Mesin, aku tidak peduli apa yang kau katakan. Bagiku kau tetap istriku. Sampai kapanpun kau tetap menjadi istriku. Jangan, Tuhan. Jangan. Saya harap Tuhan dapat mengendalikan diri. Lepaskan tangan saya, Tuhan. Tidak. Lepaskan, Tuhan. Lepaskan tanganku. Kakak. Lepaskan Kakak Kamandanu. Tidak akan kulepaskan. Baiklah. Apa yang kau inginkan dariku? Sang Hyang Widi. Mengapa berat sekali cobaanku ini? Benarkah wanita ini adalah Mesin? Aku sudah sejak lama sekali merindukannya. Aku tidak sampai hati menyakiti wanita ini. Sekalipun dia merupakan perwujudan dari ular naga Puspa Kresna, aku tidak akan sampai hati menyakitinya. Sang Hyang Widi, kuatkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku. Sudahlah, Kakang Kamandanu.
riwayat hidup kita sebagai suami istri sudah tamat. Janganlah mengungkit-ungkit hal itu lagi. Lepaskanlah tanganku, Kakang, dan aku akan segera pergi. Kau mau pergi kemana, Mesin? Itu tidak lagi menjadi tanggung jawabmu untuk mengetahuinya. Aku akan pergi menuruti garis hidupku sendiri, Kakang. Tidak. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau tidak boleh pergi, Mesin. Jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpa kehadiranmu. Kau tidak bisa mendustai nasib, Kakang. Itu hanya akan menyakitkan hatimu sendiri. Nah, biarkan aku pergi, Kakang. Jagalah dirimu baik-baik. Barangkali kita tidak akan pernah bertemu kembali. Baiklah, Mesin. Baiklah. Kalau memang begitu keinginanmu, aku pun tidak bisa memaksamu. Tapi sebelum pergi, ada yang ingin ku ketahui darimu. Secepat kilat, tangan Arya Kamandanu meraih pakaian Maisin dan menjambretnya dengan seluruh tenaganya. Apa yang akan kau lakukan ini, Kakang Kamandanu? Mengapa kau merobek pakaianku? Kau ular jahanam, ular siluman keparat. Sampai hati kau mempermainkan diriku seperti ini. Kau akan merasakan pembalasanku. Arya Kamandanu sudah tidak peduli lagi siapa yang menjadi lawannya sekarang. Dia segera menyerang Maisin Gadungan. Sementara itu Maisin Gadungan berusaha untuk mempertahankan diri dari gempuran-gempuran Arya Kamandanu. Mereka bertarung dengan sengit. Suatu ketika Arya Kamandanu berhasil memukul Maisin hingga terjengkang jatuh. Maisin kembali bangkit. Saat selanjutnya Arya Kamandanu berhasil menyerangkan tendangannya. Dagu Maisin terangkat dan kembali Maisin terjajar ke belakang. Darah mengalir di bagian mulut dan hidungnya. Maisin merintih-rintih kesakitan. Dia berusaha untuk bangkit kembali. Mendadak Arya Kamandanu menjadi iba. Dia menghentikan serangannya. Mengapa kau berhenti? Ayo, bunuhlah aku. Aku rela mati di tanganmu, Kakang Kamandanu. Kau bukan Maisin. Kau adalah ular siluman. Kalau begitu, mengapa kau tidak segera membunuh aku? Ayo, pukullah aku. Pukul dan tendanglah aku. Biarlah aku mati. Aku memang sudah tidak berguna lagi bagimu. Bagaimana ini? Apa yang mesti kulakukan? Aku tidak sampai hati menyakiti perwujudan wanita ini. Secara lahiriah dia memang Maisin, tapi rohnya bukan. Rohnya adalah roh ular siluman jahat. Sang Hyang Widi, kuatkanlah hatiku, kuatkanlah dan teguhkanlah jiwaku. Cobaan ini terlalu berat. Ayo, Kakang Kamandanu, cepat, bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Memang tak ada gunanya lagi aku hidup. Untuk apa aku hidup selalu menderita? Aku ini seperti sampah busuk. Aku dicampakkan ke sana kemari oleh nasib. Dan sekarang aku sudah pasrah, Kakang Kamandanu. Aku benar-benar sudah pasrah. Aku tidak peduli lagi akan nasibku. Ayo, Kakang, cepat, bunuhlah aku. Dan segalanya akan menjadi selesai. Siluman jahanam, kubunuh kau, kuhancurkan kau, kumusnahkan dirimu. Arya Kamandanu berusaha untuk melawan rasa iba yang berkait dalam hatinya. Dengan berat dia menyerang perwujudan Maisin. Dia menghajarnya habis-habisan. Dia memukul, menendang, dan mencotos wajah Maisin tanpa ampun. Namun begitu hatinya benar-benar merasa tersiksa. Setiap kali pukulan itu melayang ke wajah Maisin, ulu hatinya terasa sakit. Ya, bagaimana tidak? Dia sangat mencintai wanita itu. Dia sangat mencintai istrinya yang sejak lama telah dirindukannya.
Tapi demikian dia ingat bahwa Meisin hanyalah perwujudan dari ular siluman. Mendadak hatinya menjadi geram, dan dia menyerang kembali dengan garang. Dia menendang, mencotos dan menyodok, sehingga tubuh Meisin beberapa kali terkapar di atas batu. Tapi Arya Kamandanu terus berusaha membuang rasa iba di hatinya. Dia menghampiri Meisin, menjambak rambutnya, dan memukulinya berkali-kali. Mampus kau ular jahanam! Mampus kau! Seketika tubuh Meisin lenyap bagaikan asap, dan asap itu terurai, kemudian berpencaran kemana-mana. Mendadak dari balik kepulan asap, muncul sosok tubuh manusia yang lain. Sosok tubuh itu langsung melentingkan tubuhnya ke udara, dan jatuh hinggap di atas batu. Arya Kamandanu mendesis. Dia segera memburu sosok tubuh manusia itu, yang berdiri membelakanginya. Kau tidak akan terlepas dariku, hai ular siluman. Sekarang kau rubah wujudmu menjadi siapa lagi? Hah? Siapa kau ini? Arya Kamandanu terkejut bagaikan disengat kalajengking ketika sosok tubuh itu membalikkan punggungnya. Dia melihat laki-laki itu menyerupai dirinya. Hatinya menjadi semakin geram. Sekarang dia berhadapan dengan perwujudan dirinya sendiri. Kurang ajar. Kau telah mengambil perwujudan diriku. Apa katamu? Aku mengambil perwujudan dirimu. Akulah Arya Kamandanu yang sesungguhnya. Sedangkan kau hanyalah segumpal nafsu. Makhluk jahanam. Pandai sekali kau mengelabui orang. Tapi mataku tidak akan silau. Kau boleh mengaku-ngaku sebagai Arya Kamandanu. Kaulah yang mengaku-ngaku sebagai Arya Kamandanu. Tutup mulutmu. Mari kita buktikan. Lepaskan pakaianmu. Kita lihat siapa Arya Kamandanu yang sesungguhnya. Arya Kamandanu asli tidak pernah mempunyai noda hitam di pundaknya bagian kiri. Ayo, perlihatkan wajahmu yang sesungguhnya, hai ular siluman. Kau jangan bergurau. Kita ditakdirkan menjadi laki-laki. Marilah kita bertarung sebagaimana laki-laki. Baik, akan kulayani tantanganmu. Arya Kamandanu menjadi sangat geram. Dia segera menyerbu. Pukulan, tendangan, dan jotosannya datang beruntun. Sementara itu Arya Kamandanu palsu berusaha menangkis setiap serangan yang datang bertubi-tubi. Dia pun menggunakan aji seipi angin. Dia bergerak dengan lincah. Maka demikianlah, dua orang makhluk kembar itu pun bertarung dengan sengitnya. Mereka sama-sama tangguh, mereka sama-sama ulet, dan mereka sama-sama berhasil menyerangkan pukulan ke arah lawannya. 40 jurus telah berlalu. Ketika menginjak jurus ke-41, Arya Kamandanu berhasil menyerangkan pukulannya ke dagu lawannya. Arya Kamandanu palsu mengeluh perlahan, kemudian jatuh tertelungkup di atas batu. Ayo, bangkitlah siluman. Bangkit dan lawan aku. Marilah kita selesaikan pertarungan ini. Aku belum menyerah kalah. Aku masih mempunyai 1001 macam cara untuk mempertahankan diriku. Kembali Arya Kamandanu Gadungan menyerang, dan terjadilah pertarungan sengit untuk kedua kalinya. Kali ini Arya Kamandanu mendapat peluang yang sangat bagus, dan dia dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika dia berhasil menyambar tangan Arya Kamandanu Gadungan, kemudian melingkarkan lengan kirinya ke arah leher lawan, dan selanjutnya dia menjepit leher lawannya kuat-kuat. Lepaskan aku. Tidak akan kulepaskan. Sampai kapanpun tidak akan kulepaskan.
Lepaskan keparat. Lepaskan kataku. Tidak akan kulepaskan. Aku sudah susah payah mencarimu. Dan sekarang aku sudah menemukanmu. Karena itu aku tidak akan melepaskanmu. Biar aku jepit lehermu hingga putus. Lepaskan. Apa yang kau inginkan dariku? Aduh. Katakan bahwa kau sesungguhnya adalah ular naga Puspa Kresna. Katakan. Tidak. Kau keliru. Kau salah duga. Aduh. Lepaskan. Arya Kamandanu terus menjepit leher lawannya. Dia menjepit semakin kuat. Arya Kamandanu Gadungan berusaha untuk berontak. Ia menggelepar-gelepar dalam jepitan Arya Kamandanu asli. Kakinya menendang ke sana kemari dan napasnya sampai tersengal-sengal. Nah, bagaimanakah akhir peristiwa ini? Apakah Arya Kamandanu akan dapat melumpuhkan kekuatan ular naga Puspa Kresna? Dan apa yang kemudian akan terjadi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.